Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farham Muzaki, NIM 19026035, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Ada faktor karakteristik bahan. Yang pertama ada senyawa asam. Senyawa asam atau kandungan senyawa asam di dalam kertas dapat mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa akan banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubur atau pulp. Proses sizing atau proses penambahan perekat pada permukaan yang mengembang pada kertas. Proses pemutihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi daya tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi rapuh. Yang kedua ada lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Ketiga ada tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gum arabic. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas. Sedangkan tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta campuran besi, iron, gold, ink yang mengandung sferosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Keempat ada perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem yang digunakan untuk proses penjilitan buku. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan sintetis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur dan kelembaban atmosfer yang tinggi, akan menghilangkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan mempengaruhi terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab dan melemahkan daya rekat menimbulkan noda dan bekas. Faktor lingkungan. Yang pertama ada temperatur dan kelembaban udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembaban, fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Karena kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas sehingga menyebabkan kertas menjadi lapuk atau rapuh. Udara yang tinggi atau terlalu rendah menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembaban yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Pada keadaan kelembaban yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut dalam air akan menyebar dan kertas pada buku akan saling menempel yang akan sulit terlepas pada saat kering. Sebaliknya, apabila kelembaban udara terlalu rendah, menyebabkan kertas menjadi kering dan getas, serta sampul yang terbuat dari kulit akan mengkeriput. Ada cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut akan putus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelentangkan, menyebabkan kertas menjadi pucat,
warna tinta menjadi pudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas menjadi kecoklatan. Ada polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air yang ada di udara dan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Gas ozon yang ada pada udara yang terjadi bersamaan dengan terjadinya halilintar atau petir juga dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada kertas sehingga kertas menjadi rapuh. Debu, kotoran, dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu antara lain kertas mudah tergores, kertas karena gesekan, partikel debu yang masuk sela-sela halaman buku. Partikel debu pada lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen. Yang C ada faktor biota. Yang pertama, pada tempat jamur atau fungi atau mold. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas, akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Enzim ini dapat menghidrolisa rantai panjang polimer selulosa menjadi fraksi-fraksi yang lebih pendek. Jamur dapat memproduksi beberapa macam asam organik seperti asam oksalat, asam furomik, dan asam nitrat yang menyebabkan kertas menjadi asam dan rapuh. Tumbuhnya jamur biasanya akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas, disebut foxing. Foxing adalah besi oksida atau besi hidroksida yang terbentuk dari reaksi kimia antara partikel besi yang terkandung dalam kertas dengan asam organik yang dihasilkan oleh jamur. Yang kedua ada serangga. Ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan. Di antaranya tumpukan buku adalah silverfish atau lapis masakarina atau Tisaruna nura. Jenis serangga ini sangat mudah berpindah dan berwarna abu-abu mutiara, panjangnya kira-kira 12 mm, tidak bersayap, ditemui pada buku-buku yang jarang digunakan. Silverfish dapat merusak jilid buku, permukaan kertas, perekat pada jilidan, dan sebagainya. Rayap, termite atau Isaptera. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Rayap berbadan lunak dan berwarna pucat, hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi dengan baik. Selanjutnya ada kutu buku atau book lice atau Psychoptera. Binatang ini sangat kecil, badannya sangat lunak, kepalanya agak kasar, giginya sangat kuat, hidup berkelompok dan dalam berkoloni, dan merupakan binatang golongan omnivora. Binatang ini penyebab kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan cair, melubangi buku, dan memakan lem atau perekat pada buku. Ngengat atau moths adalah spesies yang merusak koleksi perpustakaan. Ngengat memiliki 4 tingkatan dalam berkembang biak, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Larva ngengat merusak koleksi bahan perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Selanjutnya ada bubuk buku atau bookworm. Binatang ini sangat merusak buku karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Mereka bertelur pada permukaan kertas atau di sela-sela kertas dan menghasilkan larva yang sangat berbahaya.
bagi buku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva ini adalah buku menjadi berlubang-lubang karena larva memakan kertas pada waktu mereka mencari jalan keluar, sehingga jalan yang dibuat menyerupai terowongan. Selanjutnya ada kecoa. Ada beberapa macam kecoa yang diketahui seperti kecoa oriental, kecoa Jerman, kecoa Amerika. Kecoa-kecoa ini umumnya berwarna seperti kayu mahoni dan mempunyai sayap. Temperatur optimum antara 20-20 derajat Celcius. Binatang ini umumnya bersayap panjang, badan kecoa dewasa berkisar antara 10-24 mm. Kecoa mencari makanan pada malam hari sehingga dengan merusak koleksi yang terbuat dari kulit atau kertas. Lem atau perekat yang ada pada jilitan buku merupakan makanan yang disukai serangga. Yang ketiga ada hewan pengerat. Jenis pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi buku adalah tikus atau mice atau mouse. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan adalah dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengerusakan, penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Cara penanganan yang salah dan kurang berhati-hati baik yang dilakukan oleh staf maupun pustaka dapat menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Di antaranya, yang pertama ada penanganan secara umum. Melipat buku sebagai tanda batas makan minum di ruangan koleksi serta membuka buku dengan bantuan air liur. Yang kedua ada penataan atau shelving. Adalah tindakan yang kurang berhati-hati pada saat penataan yang menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Yang ketiga, penyimpanan. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan. Yang keempat, ada reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti mikrografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan upaya dalam melestarikan bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilitan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Lima, perbaikan kerusakan kecil pada bahan perpustakaan. Buku atau bahan perpustakaan yang robek, halaman yang terlepas dari blok buku, atau menyatukan lembaran-lembaran yang terlepas biasanya menggunakan selotip atau lakban. Yang keenam, ada mutu jilitan pada bahan perpustakaan. Untuk mendapatkan jilitan yang sesuai haruslah dipikirkan maksud dan tujuan serta bentuk jilitannya. Yang ketujuh, ada pemakaian yang berlebihan. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau sering dipinjam menyebabkan jilitan menjadi kendur dan kumal. Yang terakhir ada faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa kita ketahui. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin, topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi dalamnya dalam waktu yang singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan kurang dari 48 jam.
kebakaran. Apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi pada bahan perpustakaan.